Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle, puji Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali di Miracle TV di virtual room untuk menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari seorang tamu yang bernama Bapak Sumarsono. Kesaksian pada malam hari ini sungguh luar biasa dan dahsyat. Bagaimana tidak, Bapak Sumarsono yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya akhirnya bisa percaya. Dan bukan hanya Bapak, ayahnya, kedua adiknya, bahkan 6 keluarga ikut Tuhan Yesus. Luar biasa, kita akan mendengar kesaksian yang dahsyat pada malam hari ini. Dan seperti biasanya sahabat-sahabat Miracle, ayo dibagikan di grup-grup rohani, baik itu di Facebook, di WhatsApp, dimanapun kita aktif, agar supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa untuk diberkati pada malam hari ini. Mari kita sambut dan sapa tamu kita pada malam hari ini, Bapak Sumarsono, dengan sukacita. Shalom, selamat malam Pak Sumarsono, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan Pak ya, tetap semangat Pak, luar biasa Bapak ini. Baik, sebelum kita akan mulai Pak, kita akan buka dengan doa. Dan saya ajak Pak, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini ya Tuhan, kami bisa dipertemukan kembali di virtual room Miracle TV untuk menyaksikan kesaksian pribadi yang luar biasa dari Bapak Sumarsono. Kami berdoa ya Tuhan agar kami diurapi dengan Roh Kudus. Tuntun kami dengan Roh Kudus, terutama pesaksi kami pada malam hari ini. Semua perangkat yang kami pakai, baik laptop, handphone, bahkan koneksi internet, berjalan dengan baik dan lancar. Kami buka program kesaksian pribadi pada malam hari ini di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Satu ayat Alkitab saya baca untuk berkat pada malam hari ini. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa, dahsyat. Dan sebagai pengingat, 2 poin. Pertama, tujuan Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2, benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle, saya selalu menghimbau, ayo berkomentarlah dengan bijak, berkomentarlah dengan memberkati, berkomentarlah dengan mengedukasi. Kalau bukan dari kita mulai duluan, terus siapa lagi? Mari kita mulai dengan selalu membawa damai dan membagikan komentar-komentar yang luar biasa memberkati. Baik, yang rindu mau bersaksi di Miracle TV, sahabat-sahabat bisa mengisi form kesaksian pribadi. Form ini linknya ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Tinggal diklik, langsung dihubungkan atau diarahkan ke Google Form ya. Atau hubungi WhatsApp kami 0852 5721 3655. Baik, sekarang kita kembali ke tamu spesial kita malam hari ini, Bapak Sumarsono. Pak, inilah Pak saatnya kita akan mendengar kesaksian Bapak. Bagaimana Bapak sampai bisa percaya, bahkan Bapak, kedua adik, bahkan saudara-saudara. Luar biasa. Waktu dan kesempatan kami berikan, Bapak bisa memulai dengan memperkenalkan diri dan bersaksi dari awal, dari latar belakang. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Salam untuk saudara-saudara, untuk sahabat-sahabat dan semua pendengar. Nama saya Sumarsono. Saya seorang yang sederhana dan saya akan bersaksi menyampaikan kesaksian saya ini tidaklah luar biasa, biasa-biasa saja. Karena tidak menampilkan atau tidak menunjukkan kehebatan atau sesuatu yang luar biasa, tapi biasa-biasa saja. Maksud saya adalah, saya sebagai umat manusia, dari sejak kehidupan saya kecil dulu, sebagai seorang muslim, tapi
Muslimnya juga tidak begitu dalam dan tidak begitu istimewa, ya rata-rata, tapi mengerti tentang keislaman. Pada suatu hari saya mengalami sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan saya, yaitu tentang kenyamanan hidup, tentang perjalanan hidup yang tidak memiliki sasaran yang jelas karena kebingungan dan tanda tanya yang besar mengenai makna dari kehidupan saya pribadi. Saya mengenal Tuhan sudah umur 23 tahun. Baru saya mengenal Tuhan dan saya baca-baca Alkitab, saya baca-baca buku-buku Kristen, tapi saya masih Muslim. Dan di situ ada sesuatu yang mengganggu saya, yaitu tentang jaminan keselamatan, tentang jaminan, tentang kepastian keselamatan. Dan ayat-ayat yang tulisan, kata-kata Yesus Kristus yang mengganggu saya, yang mempengaruhi. Artinya mempengaruhi di sini, ya katakanlah mengganggu ketenangan saya, menimbulkan tanda tanya dan membuat saya berusaha mencari dan menemukan kebenarannya bagaimana. Sebab banyak ayat-ayat dalam kitab itu yang menyatakan bahwa tentang keselamatan, seperti ayat yang paling mencekam, yaitu ayat dari Injil Yohanes 14 ayat 6, itu mengenai bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun ini, semua orang, tidak ada yang bisa sampai ke surga, artinya yang bisa selamat, kecuali melalui Yesus. Nah, di sini ada monopoli menurut saya. Monopoli atau penguasaan yang absolut, yang total, bahwa tidak ada nama lain di dunia ini yang bisa menjamin kepastian keselamatan. Nah, ini mengganggu pribadi saya. Maka saya membaca lebih jauh, dan pokoknya banyak pertanyaan. Nah, kemudian singkat cerita, saya suka berteman dengan orang Kristen, sebab orang-orang Kristen ini saya anggap baik. Saya anggap sopan, baik, ya, penuh perhatian begitu. Bisa mundur sedikit, Pak, mundur sedikit. Ya, oke. Jadi saya lihat orang-orang Kristen ini kehidupannya itu ya menarik hati, terkesima, saya terpengaruh, saya terobsesi kepada kehidupan yang normal, yang baik, yang tenang, yang sejahtera. Nah itu. Jadi saya bertemu dengan seorang Kristen yang kebetulan ada berjabatan di gereja, yaitu seorang Situa, seorang Batak. Nah, sukunya Batak, marganya itu Pardede, tapi beliau sudah berpulang lebih dahulu. Tapi anak-anaknya mudah-mudahan mendengar saya. Dia itu seorang kontraktor, pemborong. Saya dulu kerja dengan dia. Nah, kehidupan saya waktu itu sangat miskin, ya. Harus bekerja karena bapak saya sudah tua, sakit. Lalu dia selalu bercerita tentang kehidupan, makna kehidupan. Ya, jadi cerita-cerita itu menyangkut soal Yesus. Kebetulan saya sebelum itu sudah membaca-baca buku atau kisah-kisah atau ya banyak hal tentang Yesus.
Jadi pada suatu hari dia ingin mampir ke rumah saya, ke tempat tinggal saya. Rumah saya gubuk, bapak saya sakit, dia datang dan dia bertanya kepada saya apa saya boleh berdoa. Saya bilang silakan doa, berdoa. Waktu dia berdoa itu saya merinding. Merinding. Artinya itu hal yang baru bagi saya karena saya belum pernah berdoa bersama orang Kristen. Dia berdoa seperti berbicara dengan seseorang. Dia seperti berkata-kata dengan seseorang. Rupanya dia berbicara dengan Tuhan Yesus Kristus. Belakangan saya tahu. Tapi pada saat itu badan saya berkeringat. Terjadi loncatan-loncatan apa entah nggak tahu di dalam hati saya antara iya dan tidak. Ya, gitu. Jadi bapak saya terkapar di tempat tidur, dia berdoa dan saya diajak berdoa. Setelah amin, tidak terjadi apa-apa. Nah, bapak saya juga masih di tempat tidur. Terus bos saya itu ya bertanya kepada bapak, bagaimana Pak? Rasanya bapak saya cuman ya terima kasih begitu aja. Terus dia bilang gini, Bapak tahu saya orang Kristen? Gitu. Tidak tahu, Pak. Nah, saya orang Kristen. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan janji Dia bahwa kalau orang percaya permintaannya diperhatikan dan dijawab. Bapak saya tanya, apa saya boleh meminta? Oh, boleh kalau kamu percaya. Nah, ini proses sederhana sekali penginjilan, ya, menyampaikan, memperkenalkan seseorang yang memang luar biasa, ya. Seseorang yang penting, yang hebat, yang dahsyat, diperkenalkan secara sederhana kepada seorang yang belum mengenal. Nah, ini pengalaman saya. Jadi saya waktu itu memperhatikan, setelah selesai, oke, dia pamit pulang. Besoknya, sebelum ke tempat kerja, dia mampir ke rumah saya, memberi apalah, kalau saya ini sembako ya. Waktu itu susu, roti, gula, teh, kopi, dikasih itu. Tapi ya jangan diasumsikan bahwa karena pemberian itu, bukan. Tapi saya menilai ada kasih yang diwujudkan, ada perhatian yang diwujudkan kepada orang lemah, orang miskin seperti saya. Itu mewarnai jalan hidup saya dan batin saya tergores dengan hal itu. Saya semakin berani bertanya kepada Bapak Pardede ini mengenai hal Yesus. Saya bertanya mengenai maksud Yohanes pasal 10 ayat 10. Nah, kalau bisa ditunjukkan, Pak. Itu ya, mengenai aku datang memberi kamu hidup. Ya, ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan, nah ini yang penting, ini yang menarik perhatian saya. Karena saya orang miskin, jujur saja. Ya. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, itu yang mengganggu saya. Saya tanyakan itu. Saya belum baptis, saya belum Kristen, tapi saya sudah membaca Alkitab. Nah, jadi saya tanyakan itu kepada Pak Pardede pada waktu saya senggang. Dia berkata, iya betul.
Betul, itu janji Tuhan Yesus. Kok kamu kok tahu itu? Ya, saya sudah membaca Alkitab, Pak. Saya punya Alkitab. Nah, itu bahasa saya. Dari mana, saudara, Alkitab? Beli saya, Pak. Nah, saya bilang gitu. Saya banyak buku-buku Kristen yang saya beli bukunya, karangan Bill Graham, karangan siapa waktu itu, Oswald Smith, ya, saya baca itu kesaksiannya. Itu saya memang tertarik dengan keajaiban-keajaiban yang diberitakan itu. Nah, jadi waktu itu saya menuntut pada Pak Diri, kalau saya meminta, apakah bisa, Pak? Bisa, asal kamu percaya. Dia tidak sekalipun menyinggung soal baptis dulu atau jadi orang Kristen dulu, tidak. Nah, ini hebatnya. Dan itu mewarnai pemberitaan kabaran Injil saya. Dia bilang, kalau kamu percaya, nah, Tuhan Yesus juga tidak pernah bilang, kalau kamu baptis dulu, kamu percaya kepadaku, apa yang kamu minta akan kuberi. Tidak begitu. Ya, dia dengan Pak Diri mengatakan, jika kamu percaya, apa yang tertulis di Alkitab itu bisa terjadi sama kamu. Nah, itu yang disampaikan kepada saya, dan saya pegang itu. Kalau begitu, Pak, saya mau belajar lagi. Banyak lagi ayat-ayat yang lain, Pak. Seperti di dalam Perjanjian Lama, apalagi itu. Di kitab Ulangan itu ada. Ulangan 28 itu. Ada dikatakan di sana, apabila kamu pada hari ini mendengar suaraku, mendengar saja, dan melakukan dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Waduh, luar biasa sekali. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Mulanya saya tertarik pada Tuhan, ya, karena kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan yang tidak umum. Tidak umum. Semua orang boleh menerima, boleh mendengar janji itu, dan boleh memiliki janji-janji Tuhan. Nah, karena itu saya minta diri saya supaya disahkan menjadi Kristen. Itu saya tanya sama Pak Didi, bagaimana ini? Saya percaya betul dengan Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Sama saya, jangan. Jadi Kristen itu susah, katanya. Waduh, saya seperti dipermainkan itu, saudara. Masa dia dengan sengaja mengabarkan dan memberitahu kepada orang lain, tapi ketika saya minta supaya dibaptis, dia justru menjawab, tidak usah, jangan, karena jadi Kristen itu sulit, susah nanti kamu, katanya. Menambah rangsangan bagi saya, ya, saya semakin terangsang. Kenapa begitu? Tidak sesuai dengan janji-janjinya. Rupanya dia cuma menguji saya dan meningkatkan keinginan saya supaya maksimal dan murni bahwa saya ingin mengikuti Yesus. Itu rupanya. Singkat cerita, saya dibaptis. Nah, setelah dibaptis itu, maklum saja, orang desa, orang kampung, lingkungan, sikap saya, pendirian saya menarik perhatian mereka dan menimbulkan reaksi di keluarga besar saya, adik dari bapak saya, semuanya mengingatkan saya supaya menarik kembali keputusan saya. Saya tidak mau, saya keberatan waktu itu. Karena itu hak saya, dan itu keinginan saya ingin membuktikan apa yang saya tahu, apa yang saya baca, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Nah, ternyata masih juga reaksi mereka tidak beralasan, yang penting tidak suka, dan jangan tidak suka, itu murtad, itu jadi kafir kamu, katanya. Nah, tapi saya nggak begitu pedulikan itu.
Tidak lama dari itu setelah saya dibaptis, bapak saya dibaptis. Dan dia sembuh penyakitnya. Dia penyakitnya dulu komplikasi. Abdomen dan paru-paru. Badannya kurus kering. Tapi sesudah mendapat kesembuhan itu, ya, kesembuhannya bukan seperti di kebangunan rohani pada umumnya, ya, mendadak itu enggak. Dia slow tapi sip itu. Sembuh betul dan segar, dan dia sendiri yang menyatakan bahwa kalau bapak saya itu Islamnya tidak begitu dalam karena kejawen, ya, dari ilmu kejawen itu, apa namanya itu ilmu bapak saya itu, sangkan paraning dumadi, itu bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesianya itu asal mula kehidupan. Nah, itu yang dikaji, pengkajiannya ke arah itu. Nah, kebetulan juga ada sinyal-sinyal di sangkan paraning dumadi itu, dari asal mula kehidupan itu ada namanya apa ya, lupa saya namanya, tapi ada konotasinya hampir serupa dengan kehadiran Yesus sebagai penyelamat. Cuman penyelamatan di asal mulanya hidup itu tidak jelas tujuannya, tidak jelas kepastiannya. Beda dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu menyatakan diri, mengklaim dirinya sendiri bahwa satu-satunya jalan supaya bisa ke surga itu hanya Dia. Hanya. Tanpa melalui aku, tidak seorang pun sampai ke surga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, itu klaim yang tidak ada duanya di dunia ini. Saya mencari, tidak ada selain Yesus Kristus. Justru itu saya kuat. Dan bapak saya juga terpengaruh dengan kata-kata saya itu, karena ini namanya klaim, Pak. Klaim dari Yesus Kristus. Tidak ada di dunia ini nabi, rasul, malaikat sekalipun tidak ada, kecuali Yesus. Nah, kalau ada cari aja, kalau ada tidak Kristen nggak apa-apa saya. Ternyata memang tidak ada. Tidak ada, betul-betul tidak ada, hanya Yesus. Satu. Nah, dua, di Kisah Rasul 4 ayat 12 itu dikatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus, yang di dalamnya manusia bisa beroleh selamat. Tuh, tegaskan. Mana ada Alkitab apa saja, ya, tidak menyebut agama. Alkitab di dunia, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, ini dahsyat ini. Karena memang apa tawarannya itu, boleh silakan cari di tempat lain kalau ada. Enggak ada. Yohanes 14 ayat 6 tadi enggak ada, di mana-mana juga enggak ada. Seluruh dunia ini buka semua kitab, enggak ada, enggak bisa ketemu kecuali di dalam Alkitab, dalam Injil. Nah, jadi ceritanya saya, kemudian adik saya juga saya ajari, saya bawa duit juga itu, karena udah SMA, sudah SMP. Nah, itu. Nah, saya minum ya. Iya, silakan minum Pak, silakan. Santai saja Pak, oke. Saya kalau udah ngomong gini serius Pak. Iya, baik. Jadi adik saya 2 sudah. Nah, lalu saya dalam waktu saya mendapati kenyataan bahwa adik saya, bapak saya semua ngikut Yesus, saya ingat dulu pernah saya sekolah di sekolah Katolik. Nah, ini saya ingat, dan ini
ini mungkin kebenaran juga, Pak Saudara. Saya selalu mendengar, sering ya, di sekolahan itu guru atau pastor atau suster atau siapa nggak tahu berdoa. Yang doanya itu selalu mendoakan lingkungan, ya, kiri, kanan, depan, belakang. Kemudian murid-murid, orang tua murid, yang semuanya bukan semua orang Kristen itu. Nah, itu didoakan. Nah, itu didoakan. Dan saya waktu itu ingat bahwa saya sering didoakan oleh guru saya, oleh pastor saya yang Kristen, yang sekolah Kristen. Itu sekolah saya kalau ada orang yang tahu, saya di SMA Pendowo, Pak Magelang, Kota Magelang. Nah, itu saya alumni dari sana. Sudah itu saya ke Jogja, kuliah di Jogja. Saya kuliahnya dulu di Akademi Seni Rupa Indonesia. Saya pelukis, Pak Prenki. Wow, Saya pelukis, okay, saya pematung, saya pekerjaan seni banyak saya kerjakan. Dan gereja-gereja yang saya bangun semua ada tanda lukisan saya. Haleluya. Ya, itu kebanggaan saya. Nah, jadi saya ingat pada waktu itu saya didoakan waktu saya mendapati kenyataan bahwa adik saya, bapak saya semua masuk. Saya ingat saudara-saudara saya di Jawa. Oh ya, saya belum saya ceritakan ya saya di mana itu waktu baptis nanti. Jadi waktu itu saya ingat saya pernah didoakan. Maka saya berkeinginan mendoakan keluarga saya yang di Jawa. Singkat cerita, ternyata doa saya didengar. Dan semua keluarga saya di Jawa itu masuk Kristen semua. Itu puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Saya tidak tahu mereka. Haleluya. Setelah saya berhubungan, Mas, ini bahasa Jawa ya. Aku saiki nderek Gusti, katanya. Wis podo karun jenengan. Artinya bahasa Indonesia. Kak, saya sekarang ikut Tuhan. Tuhan Yesus. Sama dengan Kanda yang sudah ikut Tuhan Yesus duluan. Nah, itu. Jadi ketika kami berjumpa, ya, reuni keluarga, itu nangis semua. Nangis bahagia, Bapak. Aduh, luar biasa campur tangan Tuhan itu. Dan saya makin yakin bahwa doa saya didengar. Doa saya didengar. Keinginan saya didengar. Saya juga harapkan kepada teman-teman, jangan segan itu. Jangan berhenti berdoa untuk teman-teman, untuk saudara-saudara yang belum menerima. Sebab keyakinan, kepastian bahwa tidak akan selamat itu jelas dikatakan di situ. Jelas. Soalnya mereka menerima atau tidak itu bukan urusan kita, itu bagian Tuhan. Bagian kita cuma berdoa. Mohon, minta kepada Tuhan, kasihanilah mereka, kasihanilah dia. Bukalah jalan supaya mendapat tuntunan Roh-Mu yang kudus dan sehingga mereka selamat, tidak binasa. Siapa orang yang tidak punya rasa begitu? Kita begitu. Jadi ceritanya setelah saya mendapat fakta, keluarga saya yang di Jawa itu semua masuk Kristen, wah, luar biasa, kayak nemu mas gunung itu, Pak Prengki. Saya bahagia sekali ya. Jadi terus saya ceritakan dulu, saya masuk ke kota Palembang tahun 66. Setelah Gestapo PKI, bapak saya dipindahkan dari Jogja, dipindahkan ke Palembang. Pada waktu itu malam hari, saya tiba di Palembang, saya lihat pohon-pohon itu ada lampu kelap-klip. Wah, ini orang-orang Kristen ini sedang, saya belum Kristen itu ya. Sedang perayaan, ini hari Natal, ini hari kelahiran Yesus, kayak ingat di sekolahan.
Rupa-rupanya itu apa? Kode alam. Saya anggap kode alam. Saya datang pas kelahiran Yesus Kristus dan saya ditangkap Tuhan Yesus juga di Palembang tahun 70. Tahun 70 saya ditangkap oleh Tuhan Yesus dan saya mendapat anugerah luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh dunia, hanya Dia yang memberi saya. Saya mendapatkan sesuatu yang tidak bisa lagi diambil dari saya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, itu dia. Jadi pergerakan saya sesudah itu, Bapak, waktu setelah saya dibaptis, kemudian saya juga mulai memikirkan diri saya. Saya pemuda kan waktu itu. Saya berkenalan dengan seorang putri Palembang asli. Mundur sedikit ya, oke. Ya. Itu calon istri saya. Dia Muslim. Nah, itu juga sebelum saya diberkati, sudah saya menangkan lebih dulu. Dia, istrinya, istri saya, calon istri saya ajari, saya beritahu, saya ajarkan tentang Injil. Dan menerima Yesus. Setelah menerima Yesus, baru terjadilah pemberkatan di gereja. Di tempat gereja Pak Pardidi itulah saya. Wah, itu kebanggaan. Ketika itu Pak Frankie, saya seperti memiliki tenaga atau power yang tinggi sekali. Dan setiap orang yang saya jumpai, saya selalu ceritakan tentang Yesus. Sampai hampir saja pernah saya mau dikeroyok orang. Dan ini suatu peristiwa yang terjadi ya, keajaiban Tuhan. Ada seorang anak Banten, orang Banten, orang Banten, dan berapa keluarga itu, berapa saudara itu, ada 7 saudara. Itu teman sebaya saya itu, saya ceritakan tentang Yesus dan dia terima Yesus. Keluarganya ngamuk itu terjadi tuh sesuatu yang ajaib. Ketika itu ya, waktu itu di desa ya, di Palembang, tahu sendiri deh, Palembang, Sangar. Nah, malam hari rumah kami mau dibakar. Ceritanya ini kesaksian saya. Tetapi terjadi keajaiban. Nah, orang-orang yang dari desa lain, desa tetangga, yang tempat tinggal kawan saya itu, kawan saya yang menerima Yesus itu tidak ikut karena dia sudah entah kemana dia pergi, menghindar dari ancaman orang tuanya. Rumah saya itu, ini cerita berikutnya setelah kejadian itu mau dibakar, tapi kesaksian mereka melihat rumah saya itu hidup, udah terbakar. Jadi mereka ketakutan, ini balik ke kampungnya. Saya tahu itu karena salah satu dari mereka cerita sama saya. Nah, itu ceritanya. Itu satu. Bahwasanya Tuhan, ada ayat yang mengatakan, kamu berdiam dirilah kamu, berdiam tenanglah kamu, dan aku akan berperang ganti kamu. Nah, itu saya pegang. Nah, itu terjadi 2 kali itu Pak, kayak gitu. Satu kali waktu kami menghimpun orang-orang di desa lain, ada itu beberapa keluarga yang menerima Yesus, lalu mendirikan
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, itu dari Keluaran 14 ya. Ya itu terjadi sekali lagi waktu kami mendirikan satu persekutuan. Nah, persekutuan itu sudah itu membuat satu tempat tersendiri, bukan gereja, belum gereja. Nah, disitulah kegiatan kami, beberapa keluarga, itu di daerah Palembang namanya Talang Keramat. Kalau ada orang Palembang, tahu di Talang Keramat ada gereja, itu pendirian saya pertama kali, tahun 73 itu. Ya, jadi kelompok itu bersekutu bersama-sama, digerebek. Terjadi penggerebekan, digerebek. Ya, kami lari semua lah, digerebek. Ya, lari menghindar lah. Tapi 1 bulan kemudian balik lagi ke situ. Saya yang ngajak, saya yang menguatkan mereka. Itu memang proses Tuhan itu luar biasa. Jadi kembali lagi sampai akhirnya mau mendirikan gereja. Nah, ketika mau membuat bangunan itu, ada beberapa tokoh di situ, tokoh masyarakat. Kalau pemerintahannya menyetujui dari Pak RT, Pak RK, sama lurahnya mengizinkan membuat tempat ibadah gereja. Itu. Tetapi itu tahun 73 Pak ya. Ada sekelompok orang yang tidak setuju. Waktu itu merekrut orang-orang banyak untuk bersama-sama melarang membangun gereja itu. Ceritanya pada waktu itu sudah ngomong sama Pak Lurah, katanya, ini kami tidak setuju. Waktu itu belum ada sistem demo-demo kayak sekarang ini, belum. Jadi itu tindakan-tindakan langsung, kelompok-kelompok tertentu di situ. Nah, jadi mau rame-rame datang ke situ, mau menghentikan kegiatan kami. Nah, itu ceritanya. Itu terjadi juga keajaiban. Orang itu sudah turun sembahyang, turun dia rame-rame, ada yang bawa tarian, ada yang bawa arit, ada yang bawa apalah macam-macam, itu mau merobohkan bangunan kami. Itu lewat depan gereja, tidak berhenti, lurus terus, jalan terus sampai balik lagi, jalan lagi ke sana, balik lagi ke sini, terus bolak-balik aja di depan bangunan itu. Akhirnya tidak jadi. Saya itu tahu itu ada salah satu dari mereka yang menyampaikan kepada kami, ada tanda tangan 144 orang tidak setuju. Itu ceritanya itu, Pak. Akhirnya tidak ada apa-apa. Nah, bulan ketiga dari situ, gereja kami dilempari. Dilempar bukan batu aja, pakai kotoran, pakai inilah macam-macam, Pak. Terus dari kalangan kami sudah ada 23 orang yang bersekutu di situ. Itu orang baru semua itu. Orang baru semua dibaptis. Itu pendetanya nggak berani di situ. Saya bukan pendeta waktu itu. Saya belum apa-apa, belum jadi apa-apa saya. Saya cuma menyampaikan kabar saja, menyampaikan ini kamu ini hanya itu aja. Mau soal baptis, soal apa segala macamnya itu ada pendeta. Nah, waktu itu akan terjadi begitu, kelompok orang yang bersekutu di situ berunding sama saya. Kita lapor aja. Kan
ada di gereja pusat sana kan ada itu Pak ini, Pak siapa itu namanya, kolonel katanya. Nah, saya bilang gini, nanti dia ke sini orang itu berhenti lari, ya nggak apa-apa. Tapi Abri itu pulang, mereka datang lagi. Sekarang begini aja, kita percaya nggak pada Tuhan? Nah, itu sederhana kan Pak? Sederhana sekali saya. Dia percayalah. Nah, sudahlah, mau roboh-roboh lah, seizin Tuhan. Kita berlutut pada Tuhan. Kita serahkan ini, kita pasrahkan, mau rubuh-rubuhlah. Tapi kita minta perlindungan pada Tuhan yang pasti. Itu saya bilang. Nah, mereka nurut di belakang gereja itu. Kami berlutut, tunduk, sujud, ngomong sama Tuhan, nangis. Kayak Pak Pardidi waktu berdoa. Iya, saya bicara dengan Tuhan. Tuhan ada di hadapan saya. Saya ngomong, ini begini Pak keadaannya. Nggak mungkin kau tidak tahu. Nah itulah lugunya saya. Mereka juga ngikut. Mereka tuh. Jadi akhirnya gereja itu berdiri. Sampai sekarang. Sekarang besar sekali. Itu di daerah Sako, Kenten. Kalau ada orang Palembang dengar. Ini orangnya. Iya. Kalau orang sana sih kenal semua sama saya. Orang gereja itu. Itu yang mendatangkan tahun 90 mendatangkan gubernur sama siapa itu wali kota ini sekarang Heru. Nah itu tahu sejarah gereja ini. Waktu peresmian gereja itu saya sudah tidak di Palembang lagi, saya sudah ke Lampung, sudah ke Jambi, ke Kubu, sudah. Jadi waktu itu saya dipanggil supaya waktu peresmian gereja itu saya dikasih lah riwayat gereja itu ditulis oleh orang yang baru yang ngurus itulah majelis. Saya baca, wah salah semua ini. Saya lipat, saya kantongi. Saya luar kepala, saya bicara. Saya luar kepala. Bahwa tanah ini diberikan oleh seorang janda miskin. Diserahkan untuk dibangun gereja. Nah, ada orang Palembang ada di dengar, catat. Itu seorang janda miskin menyerahkan sebidang tanah untuk tempat peribadatan. Itu fakta dan itu nyata. Nah, ini kesaksian saya biar dibaca, didengar oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah itu, jadi saya lega sekali, saya puas sekali dengan pengabdian saya, dengan pengiringan saya pada Yesus. Dan Tuhan Yesus banyak sekali membuat keajaiban di dalam kehidupan saya. Dalam perjalanan kehidupan saya sampai detik ini, sampai hari ini, belum pernah sekalipun masuk rumah sakit atau menderita sakit. Tidak pernah. Saya pantangan juga tidak ada. Umur saya sudah 76 tahun. Tapi saya masih segar, masih fresh. Karena apa? Hati yang gembira katanya adalah obat. Jadi kalau bersaksi nggak takut-takut. Nah, satu hal yang saya pegang, yang saya jadikan sebagai alat untuk menembus pribadi seseorang. Kalau orang sebaya dengan saya selalu tanya begini, Pak. Bapak, apa umur berapa, Pak? Wah, saya udah 60 katanya. Mau berapa tahun lagi hidup di dunia ini? Bilang gitu kan. Ya, tidak tahulah itu keputusan Tuhan. Seandainya Bapak malam ini dipanggil Tuhan gimana? Siap gak? Wah, itu urusan Tuhan. Enggak, umpamanya dipanggil. Ya, kita mau bisa apa? Enggak bisa apa-apalah. Nah, setelah dipanggil,
Bapak tahu dah tempatnya di mana? Nah, maksudnya ya tempat Bapak nanti kan sudah mati, ini ada hidup lagi, Pak. Iya. Nah, di mana tempat Bapak? Tidak bisa jawab. Ya, itu. Saya katakan ada dua tempat, neraka sama surga. Bapak mau kemana? Ya surga lah. Nah, yakin bisa masuk surga? Nah, disitulah dilema. Udah jangan jawab. Jadikan PR itu. Jawab nanti aja kalau kita jumpa lagi. Gitu. Ketemu lagi tanpa saya tanya. Dia pasti berpikir, dia ini pernah nanya, saya ini ke surga apa ke neraka? Nah, tentu semua orang ingin ke surga. Tapi bisa enggak? Dia mengatakan dengan begini, saya tawarkanlah jalan kebenaran, jalan lurus yang harus dilalui dan pasti sampai. Nah, itu beberapa orang tetangga saya dibaptis karena pertanyaan itu. Jadi enggak pala hebat-hebat kali, biasa-biasa saja Pak, sederhana. Tapi satu lagi, saya sendiri berani mengatakan begini, bahwa saya ini diciptakan segambar, serupa dengan. Nah ini para teolog ini nggak bisa terima ini. Wah itu kan maksudnya begini, nggak tahu saya. Saya tahunya ayat itu berbunyi itu, Kejadian 1 ayat 26. Itu bunyinya begini. Jadi saya terima itu bahwa saya diciptakan segambar dengan dia. Mau apa? Nah, maksudnya bukan gitu, saya tidak tahu. Nah ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitanya besar. Siapa itu? Tuhan. Supaya mereka berkuasa. Jadi menciptakan manusia ini sesudah semuanya siap. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Semua sudah ada, semua sudah siap, itu di Firdaus, berarti manusia diciptakan untuk masuk ke Firdaus. Ini juga membayangkan penebusan. Setelah sampai situ jatuh dia. Siapa lagi mau menunggu Firdaus itu? Tidak ada. Karena manusia sudah jatuh. Manusia sudah terbuang. Jadi siapa harus menunggu? Tidak ada. Kasih Tuhan yang menghendaki. Manusia juga. Manusia itulah yang harus menunggu. Sebab itu manusia harus ditebus. Kalau nggak ditebus, nggak ada yang mau ngisi Firdaus itu. Percuma sudah dibuat tuh. Nggak ada yang ngisi. Tidak ada yang ngisi. Makanya manusia itu perlu ditebus supaya bisa masuk kembali ke Firdaus, yang tempat yang sudah disiapkan. Penebusan ini maknanya itu. Maka di dalam Efesus 1 ayat 4 mengatakan di situ, aku memilih kamu semenjak dunia ini belum dijadikan. Enggak logika itu. Tapi itulah faktanya. Mau protes? Enggak bisa, itu yang sudah terjadi. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita ini sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus. Dan tidak bercacat di hadapannya. Supaya, siapa yang bikin kita kudus dan tidak bercacat? Dia juga. Waduh, luar biasa ini Tuhan. Kenallah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan menjadi. Kata Tuhan Yesus juga begini. Kalau anak itu sudah memerdekakan kamu, maka kamu akan benar-benar merdeka. Tidak ada ikatan lagi, berani
mengatakan apa adanya. Aku anak Allah, memang aku anaknya. Siapa yang menghendaki? Dia menghendaki mengangkat aku menjadi anaknya. Loh itu. Gimana itu? Ya harus berani lah. Saya anak Allah. Iya, anak Tuhan saya. Dan saya diciptakan segambar dengan dia. Mau apa? Nah, itu keberanian dan ini mengubah struktur rohani pendengar. Siapa saja, apalagi orang luar. Orang dalam aja nggak bisa terima itu seutuhnya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang merdeka gimana? Bebas kan? Bebas. Mau bilang apa? Mau ngomong apa? Mau ngasih tahu apa? Nah, aku anak Allah. Aku diciptakan segambar dengan dia. Oke, saya sering berbeda pendapat dengan para teolog, orang-orang yang sudah mengkaji ilmu ketuhanan. Oh, itu maksudnya bukannya saya nggak tahu. Saya tahunya ini suaranya begini, ini kata-katanya begini, itulah yang saya imani. Saya jadilah seperti imanmu, itu kata Yesus. Saya tidak akan mendengar kata para teolog, saya akan mendengar kata Yesus. Yesus berkata, jadilah seperti apa yang kamu pikirkan. Jadilah seperti apa yang kamu percaya. Jadilah seperti imanmu. Sekarang imanmu bagaimana? Beranikah kau mengatakan bahwa kau diciptakan segambar dengan Allah? Ayo. Mati tidak. Kamu anak Allah. Katakan kepada orang lain. Sebelah kiri, sebelah kanan. Aku ini anak Allah. Siapa yang membuat? Dia yang menghendaki. Aku akan menjadi bapamu. Kamu menjadi anakku. Ada syarat lain? Jika kamu tidak berdosa, apa begitu? Tidak pernah, tidak ada. Mau atau tidak, bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Nah, ini semua pekerjaan Yesus Kristus. Dia berjanji, kelemahan manusia diketahui, persis diketahui. Sebab itu dia berjanji, aku pergi menyiapkan tempat tadi, ayat pertama, tapi juga akan meminta kepada Bapa supaya dia kirimkan rohnya yang kudus itu untuk menuntun kamu, mengajari kamu, mengingatkan kamu, menolong kamu, menghibur kamu. Betul? Iya, kita yakin itu. Kita tidak ada orang bodoh. Semua bisa. Semua bisa. Tapi pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak. Kalau aku mau, maka dia melengkapinya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya bersuka cita. Iya. Saya bersuka cita sekali dengan ini, supaya ini diketahui oleh banyak orang. Saya dulu tidak kenal Kristus, setelah saya mengenal Kristus, luar biasa, harta yang terkubur, harta yang terpendam itu, yang di dalam bejana itu dikuatkan dan saya memilikinya. Saya berani mengatakan kepada siapa saja sekarang ini, bahwa saya diciptakan segambar dengan dia. Itu konkret. Konkret pasti. Tidak ada yang bisa mengubah ayat itu. Ya. Dan saya diangkat bukan kemauan saya loh, diangkat menjadi anaknya, dan dia jadi bapakku. Ada orang di dunia ini boleh manggil dia bapak? Enggak ada, cuma orang Kristen, orang yang di dalam Kristus yang bisa memanggil dia bapak. Bapakku, Bapakku yang di sorga, dikuduskan namamu, dipermuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, pemerintahanmu. Dan jadilah kehendakmu itu di bumi ini seperti
di surga. Ketika kamu menciptakan Adam dan Hawa dan menyuruhnya dia masuk dalam Firdaus, menguasai semuanya. Itu begitu, saudara. Maafkan saya ya, saya terlampau menggebu-gebu. Ya memang itulah. Saya itu kalau sudah bercerita begini nggak bisa berhenti. Ya, kepada siapa? Tetangga saya tidak ada yang tidak tahu saya bagaimana pendirian hidup saya, sikap hidup saya. Tidak ada yang tidak tahu, semua tahu. Karena saya duluan yang membuka. Setiap saya dipanggil orang mendoakan orang sakit, pasti yang saya tanya pertama itu, sudah siap kalau dipanggil Tuhan? Tuh tanya gitu, Pak. Iya, semua orang mau mati. Kamu kan sakit. Itu saya. Kamu sakit. Siap-siap lah mati. Udah siap? Siap. Pasti kamu masuk ke surga? Orang Kristen juga tanya gitu loh. Bukan cuma orang Kristen pun banyak yang belum bisa memastikan. Wah, itu memprihatinkan sekali. Sangat memprihatinkan. Makanya saya tidak mau di gereja. Saya mau masuk face to face saya. Saya. Head to head. Door to door. Kalau di gereja nggak bisa. Gitu. Kalau di muka dengan muka, saya mesti jalan. Ngomong, bebas ngomong. Satu jiwa menang. Satu jiwa berhasil. Satu jiwa hidup. Satu jiwa benar. Nah, itu aja. Satu tiap hari, satu. Kerjaan tidak ada. Cuma jalan, ngobrol, tapi ngobrol yang berisi. Ada satu lagi yang untuk mengangkat hati yang remuk, orang-orang putus asa. Itu ada. Saya katakan, sehancur apapun kamu, seremuk apapun kamu, serusak apapun kamu, itu semua tidak bisa membatalkan rencana Tuhan untuk kamu. Ini saya dengan pernyataan itu, saya mengangkat banyak orang putus asa, banyak orang kecewa, banyak orang broken home, orang yang kehilangan harapan, itu dikembalikan, dipulihkan dengan itu. Artinya, kasih Tuhan itu tidak terukur, tidak bisa diperkirakan dengan pikiran manusia, dengan logika manusia. Bagaimana mungkinlah orang ditampar pipi kiri dikasih yang sebelah kanan? Jangan balas kamu kejahatan dengan kejahatan. Itu kalau bukan kemampuan Tuhan yang diberikan tidak akan bisa terjadi. Satu peristiwa pernah terjadi di keluarga saya. Ini mungkin akan memotivasi. Saya mempunyai anak perempuan. Waktu itu dekat katanya terjadilah pelecehan. Anak saya paling besar, perempuan, waktu itu masih kecil, masih kelas 4 SD. Terjadi satu pelecehan yang menyebabkan saya sudah mengasah senjata tajam. Itu manusiawi saya. Saya masih manusia. Itu senjata sudah saya asah. Dan saya akan melakukan sesuatu untuk pelaku yang saya tahu, yang telah menghina dan melecehkan saya habis. Saya tidak punya lagi harga diri, dan saya tidak punya arti lagi hidup dalam pikiran saya. Sehingga saya mengambil satu keputusan yang gila dan nekat,
Ya, ini manusiawi saya. Memang saya masih asli manusia. Jadi saya sudah berniat jahat. Tapi satu hal yang tidak bisa saya tinggalkan, kebiasaan. Segala sesuatu yang akan kamu lakukan, baik atau buruk, berdoalah. Nah, saya berdoa, Pak. Dalam doa saya itu, coba bayangkan dulu, Pak. Bisa nggak saya ngomong minta izin sama Tuhan untuk melakukan itu? Nggak mungkin. Nah, jelas ditolak. Jelas itu ditolak. Nggak mungkin Tuhan mengizinkan saya berbuat jahat. Jadi apa yang saya doakan? Saya tidak bisa ngomong apa-apa, Tuhan. Saya datang kepadamu, lihatlah saya. Saya ini begini. Kau tahu apa yang terjadi pada saya. Nah, saya harus melakukannya begini. Inilah saya, bagaimana Tuhan? Nangis saya. Nangis. Nangis kayak anak kecil. Nah, sampai-sampai ada sesuatu yang merubah diri saya. Sehingga kebencian itu hilang. Dendam, kemarahan itu hilang. Kejengkelan itu hilang. Dan saya menangis, tunduk, sujud pada Tuhan, berserah. Menyerahkan diri, menyerahkan segalanya pada Tuhan. Tuh. Saya terus terang, kalau bukan Tuhan, tidak bisa mengubah saya. Tidak bisa. Saya sudah bertindak. Sudah mengambil keputusan, sudah bulat. Saya sudah acak bolok. Sudah tajam. Sudah pokoknya saya berbuat sesuatu. Habis. Itu. Jiwa saya masih anak satu, Pak. Masih sangar. masih nggak tahulah saya itu. Nah, waktu itu saya juga, sudah kehilangan harga diri, kehilangan martabat, kehilangan, kepercayaan. Saya nggak tahu, nggak bisa melukiskan. Dan saya mengambil keputusan itu. Hanya satu yang tidak saya tinggalkan, yaitu datang ke kaki Tuhan, berdoa dulu. Nah, bisakah saya minta izin untuk berbuat itu? Bisakah mulut saya bicara begitu? Tentu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang ada dalam diri saya. Maka tidak terjadi itu, Pak. Tidak terjadi. Dan kalau bukan Tuhan yang mengubah mindset saya, jalan pikiran saya ini, tidak ada yang bisa. Tuh. Saya bersyukur, luar biasa Tuhan. Terima kasih. Dan saya nangis tengah malam. Nangis. Istri saya sudah bingung, nggak karuan. Nah, itu Pak, salah satu. Jadi mujizat-mujizat yang terjadi sama saya itu berhubungan, berurusan dengan jalan hidup, ya, dengan kasus-kasus kehidupan, tidak yang spektakuler, orang lumpuh berjalan, walaupun ada juga saya mengobati orang sakit. Nah, ini ada satu lagi kesaksian saya, Pak, ya. Saya dipanggil oleh salah seorang Kristen, bukan jemaat saya, bukan orang binaan saya. Saya dipanggil karena dia busung, perutnya begede, busung. Saya punya kebiasaan kalau mau berdoa, saya harus bercerita dulu, Pak. Saya berkisah dulu bercerita tentang Yesus, memperkenalkan kepadanya bahwa Yesus itu begini. Nah, waktu itu saya datang juga ke situ bercerita tentang tujuan Allah turun ke dunia ini, memikirkan kehidupan manusia, sudah itu khususnya terhadap kamu itu dikehendaki menjadi anaknya. Kamu percaya Yesus? Percaya. Kamu anak Yesus? Anak Tuhan? Tidak jawab. Berani kamu katakan, Kak, aku ini anak Tuhan. Itu harus berani, karena kamu memang diangkat jadi anaknya.
Dia nggak peduli siapa kamu, asal kamu percaya kamu akan jadi anaknya. Itu maunya, itu kehendaknya. Bisa melawan kehendak Tuhan? Tidak bisa. Nah, belum berdoa saya, Pak. Dia minta permisi mau ke belakang. Nah, itu. Jadi proses kebangunan rohani, kebangunan iman itu memang terjadi. Terjadi, Pak. Waktu ketika dia mendengar firman Allah yang hidup, maka terjadilah sesuatu keajaiban. Ya, ajaib memang. Dia minta ke belakang. Belakang ke ke WC, ya. WC habis tuntas. Pulang itu perutnya kempes. Padahal biasanya kalau buang air di tempat tidur itu. Wow. Puji Tuhan ya, Iya. haleluya. Iya, buang air di tempat tidur itu. Nggak bisa berangkat, jalan pun nggak bisa. Nah, waktu kami ngobrol tentang kebenaran firman Tuhan, tujuan Tuhan terhadap manusia ini, bagaimana penerimaan manusia pada Tuhan harus begini, harus menerima apa yang dikatakannya, iya dan amin. Nah, kamu harus juga buktikan bahwa kamu adalah anak Allah. Katakan kamu adalah anaknya. Nah, kalau dia bisa begitu, ternyata dia respon dengan hati, jiwa, raganya, sukmanya, rohnya mengatakan aku jadi anaknya karena dia yang mengangkatku. Terjadilah satu keajaiban. Enggak spektakuler itu. Dia minta ke WC, biasa kan? Minta WC, silakan WC. Sampai di WC, habis semua, buang sana. Balik ke sini. Itu hari Jumat, Pak. Dia orang gereja Pantai Kosta, yang GPDI. Saya bukan dari Pantai Kosta, saya dari Protestan. Tapi banyak orang yang tidak suka sama saya. Haleluya. Ya. Jadi hari Minggu dia bersaksi di GPDI. Hari Minggu saya tadinya sakit disembuhkan oleh Pak Marsono, tapi tidak berdoa Pak Marsono katanya. Coba itu kesaksian itu di depan jemaat gereja GPDI besar di Palembang itu. Sako juga. Pendetanya HS Hari Gultom. Nah, itu pendetanya. Kenal sama saya. Orang Lajangnya dulu tinggal di tempat saya. Itu Pak Gultom. Kalau ada orang Palembang, dia tahu Pak Gultom siapa. Nah, jadi itu keajaiban itu banyak sekali, Pak. Banyak. Kalau saya rinci satu-satu. Yang ingat saja ini yang saya sampaikan. Di Lampung ini juga banyak keajaiban, tapi mungkin waktu sudah cukup lama ini. Sudah lama ini Pak, 1 jam lebih. Luar biasa Pak ya. Wow. Ya, kita koma dulu sampai sini Pak, nanti lain waktu disambung. Baik. Puji Tuhan. Wow, luar biasa ya kesaksian dari Pak Sumarsono pada malam hari ini. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Satu saat nanti kita akan undang lagi Bapak Sumarsono untuk ke sesi kedua. Iya, saya tadi mencatat beberapa. Ini kesaksian syarat dengan syarat dengan menginspirasi dan mendidik kita dari kesaksian dengan Bapak. Iya, sesuatu yang baru yang kita dapati, tetapi luar biasa dahsyat Tuhan ya, memaknai satu firman Tuhan itu yang keren sekali bagi saya. Yohanes 14 ayat 6, Bapak katakan, ya betul, tidak ada yang bisa datang kepada Bapak tanpa melalui aku. Memang kalimat ini seperti biasa-biasa kita mendengar, tetapi di situ ada penekanan, ada pressure yang saya tangkap. Bapak katakan, ini monopoli, ini statement monopoli dan ini absolut, mutlak. Jadi benar-benar kita merasakan, betul ya, tanpa melalui aku. Ini absolut, ini mutlak. Benar-benar dikuatkan, diteguhkan dengan firman Tuhan tersebut. Jadi ada beberapa hal yang saya catat. Betul Pak Sumarsono, kesaksian Bapak memang tidak luar biasa yang Bapak seperti katakan, biasa-biasa saja. Tetapi
dampak dari biasanya Pak, sungguh dahsyat, luar biasa. Yang kita bisa lihat dampaknya dari apa yang Bapak, saya bisa katakan Bapak juga ini seperti menginjil ya. Cara Bapak ini unik tetapi luar biasa, dipakai Tuhan, sangat dahsyat. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Sebentar Pak ya. Ya, termasuk Bapak tadi sempat juga mengatakan bahwa ada yang Bapak tanyakan ya, mau masuk neraka apa mau masuk surga, kepada seseorang yang sempat Bapak ajak bincang-bincang pada saat itu, dan ya mau masuk surga lah yang masih di seberang ya. Tetapi satu statement yang Bapak balik kepada dia, yakin. Tapi itu ditinggalkan bergantung seperti itu saja. Dan ternyata ada benarnya juga ya, membuat orang penasaran, akhirnya bertanya kembali, bagaimana supaya bisa yakin ya masuk surga. Dari situlah Bapak meresponnya dengan firman Tuhan. Luar biasa Pak ya. Apalagi yang saya catat pada malam hari ini, berdoa dan berserah. Saya tadi benar-benar kagum ya, cara Tuhan itu luar biasa menggunakan orang-orang yang dipakainya sangat dahsyat. Betul Pak, ketika manusia itu benar-benar pada titik yang marah ya, artinya memang tidak bisa dikendalikan lagi karena memang sudah iblis mungkin sudah mau pengaruhi kita, sudah sangat marah karena sesuatu hal yang terjadi. Apalagi itu terjadi kepada anak perempuan buah hati kesayangan. Saya bisa merasakannya, saya juga memiliki anak perempuan. Waduh, itu betul-betul memang bisa terjadi Pak ya, sudah mengasah parang segala macam. Tetapi saya lagi menunggu ya, apa mujizat yang terjadi sehingga Bapak tidak jadi melakukannya. Satu hal yang Bapak katakan, ada satu kebiasaan yang dari dulu saya tidak pernah tinggalkan. Ini dicatat di garis bawahi ya, sahabat-sahabat Miracle, berdoa, berserah. Ketika kita berdoa dan berserah kepada Tuhan. Karena memang di ayat itu ya, sudah jelas dikatakan, pembalasan dendam Pak ya, itu haknya Tuhan ya, bukan kita. Betul. Jadi kita berdoa saja, kita berserah. Percaya atau tidak, terjadi mujizat yang luar biasa. Bayangkan orang yang bisa marah begitu besar, bisa jadi apa Pak ya, hilang amarahnya. Iya. Dan luluh kemarahan. Ya benar ya. Dan luar biasa, akhirnya Bapak bisa mengontrol diri lagi dan tidak jadi melakukan niat jahat tersebut. Karena tadi Bapak mengatakan bahwa ajaran Yesus itu luar biasa, penuh kuasa, ajaran kasih. Kalau ya benar Pak ya, jika kamu ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kirimu. Jadi ajaran ini yang Bapak katakan, kalau bukan dari Tuhan, tidak diberikan kekuatan, manusia tidak sanggup. Tapi Bapak mempraktekannya lewat doa, dan Bapak sanggup melakukannya. Luar biasa. Firman Tuhan benar-benar sungguh dahsyat pada malam hari ini, benar-benar hidup dan benar-benar apa ya, kita merasakannya luar biasa lewat kesaksian dari Bapak Sumarsono. Saya juga tadi di sini mencatat ya, dari kesaksian Bapak biasa-biasa saja yang Bapak bilang, tetapi satu keluarga mengikut Tuhan Yesus ya, percaya kepada Yesus, dan bukan cuma itu, tetapi juga keluarga-keluarga yang lain. Nah, coba kita berpikir. Saya sempat berpikir, kalau keluarganya saja ya, orang-orang dekatnya ikut Tuhan Yesus, luar biasa betapa banyak orang yang Bapak injili, yang Bapak perkenalkan dengan cara unik Bapak ya, yang ikut akhirnya mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan cara uniknya yang tadi lagi ya, kesembuhan itu terjadi belum berdoa. Bapak baru menceritakan, kebiasaan Bapak menceritakan ya, hal-hal yang luar biasa. Iya, karena menceritakan mujizat Tuhan, hal-hal yang luar biasa dari firman Tuhan. Nah, itu juga sudah bisa, ternyata sudah bisa untuk menyembuhkan sebelum kita berdoa, Pak ya. Iya, itu dahsyat luar biasa. Iya. Itu firman Tuhan berkuasa katanya. Firman Tuhan berkuasa.
benar-benar kita mendapat kekuatan yang dahsyat pada malam hari ini lewat kesaksian Bapak Sumarsono ya. Saya tadi masih mau mendengar, tak terasa sudah 1 jam. Tetapi kalau Bapak mau bersaksi, mau 1 jam setengah 2 jam, sepertinya kita menunggu apa ya, mujizat-mujizat yang lain yang terjadi. Belum lagi dengan soal yang tadi mau dibakar gerejanya dan lain-lain ya, yang akhirnya itu bisa dilewatkan, akhirnya itu tidak terjadi karena kuasa Tuhan. Begitu banyak mujizat yang Bapak lewati. Kalau boleh izinkan Pak, sebelum kita bergeser ke Zoom pada malam hari ini, Bapak seorang saya yakin sudah senior dan banyak makan garam, sudah melalui hal-hal yang luar biasa ya yang Bapak. Nah, bagaimana kira-kira apa yang terjadi kepada seseorang Pak Sumarsono ketika dia sementara mengikut Tuhan Yesus, tiba-tiba dia berbalik. Misalkan dia baru mengenal Tuhan Yesus mungkin ya, sebelumnya dari keyakinan atau ajaran yang berbeda, dalam perjalanan mengikuti Tuhan Yesus, kok bisa-bisa ada yang berbalik? Apa yang terjadi Pak? Kalau fenomena seperti ini, ada 2 hal. Tolong Pak dibagikan dan diberikan juga tips-tips yang menguatkan supaya kita juga menjadi mengerti, paham dan bisa dikuatkan. Silakan Pak. Ya. Satu hal, yang pertama itu dia belum mengenal betul, belum mengenal. Tahu ya, Yesus juru selamat, ya, Yesus penolong, Yesus tabib, Yesus guru, Yesus Tuhan, itu tahu dia, kenal. Tapi belum seutuhnya mengenal. Nah, mengenal, mengerti, memahami, belum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu merespon dengan jalan pikiran sendiri. Itu wajar, manusiawi, karena memang kalau manusia tidak menggunakan pikirannya, dia tidak akan normal. Tetapi menggunakan sepenuhnya pikiran itu bertentangan dengan pikiran Tuhan. Nah, sebab apa? Ya ada sebabnya, itulah karena terkontaminasi oleh dosa, sehingga pola pikir, mindset itu berbeda dengan pikiran Tuhan. Seperti Tuhan nyatakan, pikiranmu bukanlah pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Itu jelas. Nah, jadi bagaimana ini bisa diatasi? Ya harus interaksi, harus ada interaksi. Artinya pengenalan itu klimaks. Harus sempurna. Pengenalan itu harus sempurna. Seperti tadi lah. Ya, kalau Tuhan menyatakan bahwa kamu menjadi anakku, aku menjadi bapakmu, itu harus konkret. Artinya fakta aktual. Saya memang anak Tuhan. Nah, sampai ke tahap itu belum. Kalau belum, masih 70-80% pengenalannya. Jadi itu tanda-tanda, misalnya, kita ini jadikan segambar dengan penciptanya. Bisa terima ada kamu. Nah, ini orang Kristen aja tidak banyak yang berani. Tidak banyak. Nah, tapi yang konkret itulah firman-Nya yang berbunyi demikian. Kamu sanggup gak? Meskipun ada penafsiran, ada analisa secara teologis dan sebagainya, ya itu urusan sains itu. Ya, nggak ada itu di situ. Yang saya tangkap, yang saya terima, itu Tuhan mengatakan begini, mari kita jadikan manusia serupa, segambar, sepeta dengan kita, supaya mereka menguasai, masuk kita tempatkan di Firdaus untuk menguasai mereka. Ada ikan, ada binatang, ada segala macam, itu mereka yang menguasai. Itu harus diterima real. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya masih belum full. Pasti ada gejolak sedikit. Saya aja sempat saya mengasah golok. Itu karena manusiawi saya. Ya. Siapapun itu
punya kodratnya manusia itu begitu. Memang itu bukan tujuan Tuhan, itu karena virus dosa itu, racun dosa yang masuk ke dalam diri manusia yang diturunkan oleh Adam itu, memang itu kodrat, nggak bisa enggak. Tapi kasih Tuhan itu lebih besar dari itu. Makanya harus kenal Dia seutuhnya. Salah satu indikasinya yaitu kalau kamu dibilang anak Tuhan, harus berani dong mengatakan aku ini anak Allah. Konkret. Saya memang benar-benar, kamu itu kurang ajar sembrono, nggak peduli itu. Nah, itu nggak peduli. Tuhan tidak mencari orang baik. Tuhan tidak mencari orang benar. Tapi Dia mengkuduskan, Dia membenarkan kamu. Itu Efesus 1 ayat 4 itu. Itu konkret. Nah, sekarang guru-guru yang mengajar ini sendiri tidak berani menyatakan begitu. Itu yang saya sayangkan. Kita menyayangkan guru-guru yang belum merdeka seutuhnya, belum berani menyatakan yang benar itu secara vulgar, secara konkret, tegas, itu tidak bisa. Karena kemerdekaannya belum benar. Kalau anak itu sudah memerdekakan kamu, kamu pasti benar-benar merdeka. Merdeka berarti bebas dari segalanya. Nah, bebas bicara, bebas menyampaikan. Jangan takut, jangan khawatir. Nah, itu Pak. Jadi itulah kira-kira poinnya. Nah. Baik. Wow, luar biasa. Berarti setidaknya ada 2 poin ya Pak ya. Ada 2 poin. Ya. Ternyata rawan sekali Pak ya. Rawan juga di saat-saat kita mengiringi Tuhan itu. Tetapi kalau kita tidak benar-benar mengalami Tuhan dan tidak benar-benar memang melakukan firman-Nya. Jadi betul tadi Bapak katakan, percaya Yesus Tuhan. Kita mengetahui, ya kita sudah tahu semuanya, Dia Juru Selamat. Tetapi kalau belum benar-benar kita, apa istilahnya Pak ya, mengalami Tuhan atau mengalami Tuhan ya. Iya, betul ya. Itu rawan sekali. Itu bisa membuat kita kecewa dan membangkitkan juga kedagingan kita dan akhirnya kita bisa berbalik ya, berpaling. Kedua, poin yang kedua tadi yang saya tangkap apa tadi Pak? Sorry. Yang kedua, pola pikir kita lebih menguasai. Iya, betul. Kita ini Tuhan mengatakan pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Iya, itu yang saya tangkap, pola pikir. Jadi jangan mengandalkan kekuatan atau pikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita berpikir kita paling benar. Kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita. Padahal kita juga harus mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan. Ya. Karena rencana-rencana di depan itu kita tidak tahu kalau kita tidak melibatkan Tuhan, Pak ya. Jadi jangan mengandalkan pikiran kita. Kalau kita sepenuhnya menggunakan pikiran kita, nah ini juga bahaya, Pak ya. Ya, ini rawan juga untuk membuat kita berlogika yang menurut pemikiran manusia, tetapi bukan pikiran Tuhan. Luar biasa Pak ya. Nah ini sangat luar biasa sharing dari Bapak Sumarsono bagi kita semua, sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan, yang sekiranya ada dalam posisi atau dalam pergumulan ini. Ingatlah 2 hal tersebut ya. Selalu libatkan Tuhan, pikiran Tuhan juga. Kita harus berdoa agar Tuhan memberikan kita hikmat, agar supaya kita bisa mengerti, kita menjadi peka dengan suara Tuhan ya, tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan ya seperti Bapak katakan, mengalami Tuhan. Tentu kalau mau mengalami Tuhan, kita juga harus siap untuk istilahnya apa Pak? Memikul salib. Kita harus siap menghadapi pergumulan, tetapi kita dikuatkan dengan Pak Franky, firman Tuhan. Ya. Pak Franky. Ya. Tidak pernah diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu harus memikul salib. Ya. Iya. Karena itu jadi dilematis itu. Iya. Kalau menurut saya ya. Nggak apa-apa. Iya, gimana ya. Karena apa? Karena Tuhan itu sebenarnya mengatakan itu sangat wajar sekali. Iya. Artinya dengan apa yang bisa seperti gini. Siapakah aku ini menurut kamu? Nah, kata, engkau adalah
nabi, engkau adalah guru, engkau adalah salah satu daripada antara nabi. Terus yang ditanya kepada, kalau menurut kamu Petrus, kaulah Tuhan yang Mesias, Tuhan yang hidup. Nah, ini kan total pengakuan Petrus itu tidak tidak dilengkapi atau dibumbui dengan yang mana-mana. Totalitas kepercayaan Petrus itu diungkapkan sepenuhnya karena jawaban-jawaban dari murid-murid lainnya, ada yang bilang nabi, ada yang bilang Elia, ada yang bilang salah satu dari antara nabi, dan sebagainya itu salah semua. Tapi Tuhan tidak pernah menyalahkan. Jawaban Petrus yang benar, reaksi Tuhan, bukan kamu yang bicara, tapi Roh yang ada padamu. Nah, itu jadi pengakuan seseorang secara total apa adanya, itu yang membuat kualitas seseorang itu kelihatan. Ya, luar biasa. Ya, betul ya. Jadi harus total, Pak ya. Dalam total. Iya. Nggak ada reserve lagi. Betul, saya setuju. Betul, Pak. Kita harus total mengaku bahwa memang Yesus adalah Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan itu dengan sesuai yang tertulis di dalam Alkitab, firman Tuhan. Kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Otomatis. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, Pak Sumarsono. Begitu banyak sharing yang sungguh memberkati kita pada malam hari ini ya, Pak ya. Kita bergeser dulu sedikit ke Zoom. Barangkali teman-teman di Zoom mau berbagi dengan kita pada malam hari ini, Pak ya. Baik. Shalom, selamat malam. Silakan hidupkan mic dan kameranya jika ingin berbagi dengan Pak Sumarsono pada malam hari ini. Pak, bisa geser sedikit ke kiri, Pak ya. Geser ke kiri, Pak, supaya Bapak tetap di tengah kamera. Oke. Ya, baik. Silakan yang mau berbagi pada malam hari ini. Silakan hidupkan mic dan kameranya, Pak Paulus. Atau ada juga Pak Lazarus, silakan ya. Ada yang kita mau bertanya atau kita mau berbagi atau ya silakan. Kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Lazarus Sunarto. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam Pak Franky. Iya. Selamat malam Pak Sumarsono. Apa kabarnya Pak pada malam hari ini? Luar biasa Pak Sumarsono. Ya. Amin. Dengan sederhana mengatakan bahwa saya ini orang bukan yang luar biasa, tetapi dari hasilnya yang Bapak kerjakan, Bapak layani, itu dampaknya benar-benar luar biasa. Puji Tuhan. Kiranya Pak Sumarsono terus diberikan kesehatan, terus diberikan hikmat untuk boleh melakukan kehendak Tuhan, menjangkau banyak orang. Ya. Tuhan terus memberkati Bapak. Amin. Oke, terima kasih Bapak. Tuhan memberkati. Bapak siapa ini? Pak Lazarus Sunarto. Saya orang sebetulnya asli saya juga sebetulnya orang Seberang. Ya. Wow. Orang Seberang. Kok Sunarto? Luar biasa. Lazarus itu nama baptis ya. Jadi aslinya sebetulnya saya Sunarto orang Jawa. Ya. Ya. Karena terus saya pada waktu masih kecil begitulah ya. Masih kecil saya juga orang jahat. Saya orang Seberang. Sama Pak. Ya. Saya penjahat juga. Ya. mungkin baiknya Pak Lazarus, bagaimana kalau saya kasih saran, bagaimana kalau saya kasih ruang bersaksi kepada Pak Lazarus mungkin besok atau lusa ya. Baiknya kita mendengar kesaksian Bapak itu dari awal agar bisa memberkati banyak orang. Tentu jika Bapak bersedia. Iya, untuk besok saya memang sudah ada kegiatan. Oh iya, mungkin lain jamaah. Jadi lain hari, hari Kamis mungkin. Oke.
Boleh hari Kamis. Kalau begitu nanti saya chat saja nomor WA saya, atau Bapak bisa chat nomor WA Bapak ya di Zoom. Nanti saya simpan nomornya dan saya akan kontak Bapak Lazarus. Oke, Pak. Iya, tapi nanti habis ini jangan dulu keluar Pak ya. Masih tetap di Zoom dulu Pak ya, supaya kita bisa ngobrol sedikit. Baik, ada lagi yang Bapak mau sampaikan Pak pada Pak Sumarsono malam hari ini? Iya, saya cuman sungguh kagum dengan cara pelayanan yang disampaikan oleh Pak Sumarsono, yang juga aslinya tadi orang dari seberang juga. Iya. Akhirnya masuk ketangkap Yesus dan boleh menyaksikan apa banyak, yang Pak. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau boleh tahu Pak Sumarsono usianya berapa sih, Pak? Saya? Iya. 76. Wow, 76 tahun ya. Tetapi masih kuat, masih berapi-api, luar biasa. Tadi saya bilang, Pak. Ya, karena tidak pernah sakit, Pak. Dahsyat. Karena hati yang gembira itu hati yang gembira obat. adalah obat. Luar biasa Pak Sumarsono ini ya. Tadi waktu sempat minum saya bilang, Pak, santai saja ya. Maksud saya agar supaya tidak tegang. Pak Sumarsono mengatakan kepada saya, kalau saya sudah bersaksi seperti ini, pasti saya serius ya. Luar biasa. Dan memang benar-benar Bapak kesaksiannya sungguh memberkati kami Pak ya. Bapak di usia yang 76 tahun berapi-api menyampaikan ini, betul-betul ini juga memboost kita sebagai muda-mudi ya, untuk agar supaya juga bisa mendapatkan semangat seperti Bapak, agar supaya kita juga bisa menginjil dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, berhikmat luar biasa seperti apa yang dilakukan oleh Pak Sumarsono. Sederhana saja ya, tetapi luar biasa di balik kesederhanaan itu menghasilkan dampaknya yang dahsyat. Baik, terima kasih Pak Lazarus. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ya nanti sesudah ini tetap di Zoom. Saya akan coba bergeser Pak ke tamu yang lain ya. Siapa tahu ada yang mau berbagi pada malam hari ini. Shalom, selamat malam. Silakan hidupkan mic dan kameranya jika ingin berbagi. Selamat malam Pak Pendeta Lalu Pausen. Saya lihat juga Pak Lalu Pausen sudah hadir dengan kita. Tapi kita ke Pak Paulus dulu ya, sebelum kita ke Pak Lalu. Shalom, selamat malam Pak Paulus. Apa kabar pada malam hari ini? Halo, Halo. Luar biasa ya. Halo Mbak. Ya. Franky. Shalom Pak. Bagaimana Pak dengan kesaksian Pak Sumarsono pada malam hari ini? Halo Pak Sumarsono. Ya. Ya. Salam Pak Sumarsono. Salam. Puji Tuhan, kita ketemu malam hari ini Bapak. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Bapak tinggal di mana? Saya di Lampung, mungkin Pak. kalau soal tempat tinggal nggak usah, ya tidak usah di spesifik ya, nggak apa-apa. Oh, ya. Ya, oke. Ya. Yang lain aja Pak Paulus ditanyakan, silakan. Oke. Saya ingat saya Lampung karena saya pernah ke Lampung gitu Pak. Oh, ya. Oke. Ya, saya sangat diingatkan dengan firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat yang keempat tadi. Iya. Bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Iya. Amin. Amin. Ya. Ini, Pak. Ini ya saya bagi ya. Semangat terus, Pak. Oke. Kenapa Bapak bisa sangat tersentuh dengan ayat ini, Pak? Mengapa, Pak? Iya. Karena ayat ini juga sering saya renungkan, Pak. Iya. Dan saya sering menyampaikan bahwa kita yang sudah ada di dalam Tuhan itu harus memahami hal ini, Pak. Bahwa Allah memang sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Iya, betul. Amin. Amin. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itulah makanya ada penebusan. Betul ya? Iya. Luar biasa. Iya. Jadi demikian Pak Franky. Itu aja Pak. Itu aja Pak Paulus. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak ya sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini. Wow. Kita sekarang bergeser ke tamu yang lain.
Pak Steve dulu ya. Pak Steve sudah hidupkan mic dan kameranya. Mic-nya bisa dihidupkan Pak Steve. Pak Steve, hidupkan mic-nya Pak. Bisa Pak, mic-nya dihidupkan. Shalom Pak Steve, selamat malam. Oke Pak. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak Frankie. Iya, Pak, ada suara feedback di belakang Bapak masuk. Apakah dari handphone atau dari mana? Bisa dikecilin dulu ya, Pak Steve. Ya, Ya, baik. silakan Pak. Silakan memperkenalkan diri dulu Pak. Silakan Pak, dan langsung kepada saksi kita pada malam hari ini. Baik Pak. Selamat malam Pak Frankie, Pak Sumarsono. Salam. Ya. Saya Stephen. Tinggal di Jakarta Pak. Ya. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang Bapak tadi sampaikan. Luar biasa Pak. Tapi ini ada statement satu Pak dari saya. Coba. Kita manusia biasa kan hanya 3 dimensi Pak. Ya. Lahir, hidup, dan mati. Ya. Itu nggak ada lagi, kan? Nah, kalau Tuhan Yesus itu ada 4. Lahir, hidup, mati, dan bangkit, Pak. Tidak ada manusia seperti dia, Pak. Ini, Pak. Amin. Di dunia ini, di kolong ini tidak, di kolong langit ini tidak ada seperti Tuhan Yesus. Jadi Pak perlu Bapak sampaikan ke teman-teman atau hamba-hamba Tuhan yang ya siapa saja yang memahami. Banyak Pak pertanyaan, apa Tuhan itu? Apa itu Tuhan itu? Nah itu Pak. Tapi ini Pak, sebenarnya saya renungkan itu sedikit. Nah ini saya mohon Pak Frankie, gimana Pak? Pendapat Pak Frankie dan Pak Sumarsono. Ya, tentang apa Pak? Dari, suaranya. Oh ya, sebentar Pak. Saya bisa diulang lagi? Iya. Iya, suaranya kecil sekali. Wah, ini sudah full Pak. Oke, silakan diulang apa Pak tadi? Ya ini Pak, dari kehidupan ini kan ada 3 dimensi buat manusia Pak ya. Iya. Satu itu lahir, kedua hidup, dan ketiga mati. Iya. Ya. Terus ada 4 dimensi. Pertama lahir, hidup, mati, dan bangkit. Amin. Ya. Iya. Dari Yesus ini Pak, tidak ada yang di kolong langit ini seperti dia. Betul. Nah, amin. Ini sangat ini perlu sekali Pak disampaikan kepada siapapun karena ini suatu yang banyak pertanyaan dari orang tetangga kita nih Pak. Ya. Tuhanmu, nah itu. Tuhan manusia kok dituhanin, nah itu Pak. Saya kadang-kadang seperti itu. Aduh, bagaimana ini ya? Saya kadang terpendam aja Pak. Jadi pengen, nah di sini Pak, kesempatan saya berbagi Pak Frankie, Pak Sumarsono, semoga ini jadi kita semua. Ya. Itu banyak sekali juga. Ya, jadi maju terus Pak Sumarsono, dan saya bersyukur bisa masuk di dalam jalur Pak Frankie ini. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Boleh, silakan Pak Sumarsono. Apa Pak Sumarsono mau menjawab sedikit? Ya, kalau itu pertanyaan klasik, tujuannya hanya ingin menyudutkan, tidak perlu ditanggapi. Kalau ditanggapi, tidak akan pernah ada penyelesaian. Dari jenis pertanyaan, masa manusia dituhankan? Siapa yang menuhankan? Yesus itu memang Tuhan. Nah, kalau kita mau bahas itu, selesai pun tidak ada hasilnya. Dan pertanyaan itu tujuannya hanya ingin menjatuhkan. Sama sekali bukan ingin tahu atau merasa ganjil. Kenapa Yesus itu Tuhan? Bukan itu. Tapi bentuk pertanyaannya perhatikan saja. Masa manusia dituhankan? Nah, kan konotasinya itu hanya akan menyudutkan dan menjatuhkan. Jadi tidak perlu ditanggapi. Itu klasik itu. Nah, kalau mau jawab ya, dia tidak dituhankan. Dia memang Tuhan. Udah, titik itu aja. Gak perlu ditanggapi. Betul.
Saya setuju ya. Kalau pertanyaannya sudah salah, tidak perlu dilayani. Karena pertanyaannya salah. Jadi pertanyaannya dulu dibenarkan, baru kita bisa jawab. Iya, betul. Setuju, Pak. Baik. Kita bergeser ke Pak Lalu Pausen ya. Shalom, selamat malam Pak. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Wow. Shalom Pak, selamat malam, luar biasa. Apa kabarnya Pak? Shalom alaihim, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Haleluya. Masya Allah. Pak, ya, Bapak luar biasa sekali edukasinya malam hari ini. Ya, saya melihat ada spirit aura yang luar biasa dalam diri Bapak, dan saya punya keyakinan bahwa dari diri Bapak saya melihat Allah itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ya, seperti di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Nah, ini yang Rasul Paulus dapatkan dari pewahyuan Roh Kudus yang luar biasa ya. Pak Franky, minta tolong Pak Franky. Ada satu pertanyaan yang saya mau sampaikan ke Bapak, cuma sebentar. Ya, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Baik, saya share ya. Iya. Oke, di layar Pak. Oke, iya, luar biasa sekali. Ya, firman Tuhan bilang, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan ini saya melihat memang ya Allah itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan kalau kita percaya kepada Kristus. Ya, kalau kita mengenal Dia secara pribadi bukan dari kata orang. Ya, saya tadi menyimak apa yang Bapak sampaikan itu mungkin ada puluhan atau puluhan kalimat, puluhan kata yang Bapak sampaikan bahwa harus mengalami Tuhan, harus mengenal Tuhan itu penting. Wow, luar biasa. Dan ini akan membuat kita untuk bisa menikmati perkenanan dalam hidup kita. Karena ada sebuah statement berkata begini, ya, pengenalan kita akan Tuhan itu akan melahirkan perkenanan. Dan perkenanan itu akan melahirkan mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya percaya mujizat terbesar yang kita nikmati dalam kehidupan kita itu bukan kita disembuhkan, bukan kita diberkati, tapi keselamatan jiwa kita itu mujizat terbesar. Ya, ketika dia mati di kayu salib dan kita menerima keselamatan dari Tuhan, itu mujizat terbesar yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain satu pribadi ini. Dia yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ya, seperti yang Bapak sampaikan itu absolut sekali. Ya, itu eksklusif itu. Kalau dia sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, maka semua jalan itu ditutup. Tidak ada jalan. Mungkin orang bisa berkata banyak jalan menuju Roma, betul, ya. Tapi ke sorga hanya satu, melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan ya, saya bersyukur. Ini mungkin saya tidak akan jemu-jemu sampaikan bahwa ya, Rasul Petrus dengan penuh Roh Kudus dia berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dahsyat, luar biasa. Dan saya belajar Pak Franky, ayat yang keberapa Pak Franky? Ayat yang ke ini sebentar Pak Franky. Ayat yang ke 10 ya kalau tidak salah Pak Franky. Dari 2 Timotius pasal yang pertama tadi itu. Iya, ayat yang ke-10 dan yang sekarang dinyatakan. Sebentar. Ayat ayat yang ke-8 boleh Pak Franky. Ayat yang ke-9. Baik, ayat yang ke-8 ya. Silakan. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-8. Bapak bisa minta tolong. Ya, ini ada ketutup soalnya, mungkin bisa minta bantu dibaca. Saya baca ya. Sampai 10 silakan, Pak. Bapak. Silakan, betul Bapak. 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 10 ya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan
zaman. Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini yang saya punya keyakinan dari kesaksian Bapak itu luar biasa sekali. Ya, makanya saya berani keluarkan statement Bapak, meskipun di usia 70 berapa tadi itu ya, tapi 76. dengan semangat yang menggebu-gebu itu karena satu hal yang saya belajar dari Bapak. Bapak kenal Tuhan secara pribadi. Ya, ya. amin. Kalau kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, wow, ya kita akan membagikan orang yang kita kasihi itu kepada orang lain. Artinya kalau kita sudah mencintai Tuhan, kita akan bagikan itu kepada orang lain, ya. Amen. Seperti yang Bapak saksikan tadi itu, setiap ketemu sama orang, ya mau doakan orang, kamu yakin nggak kalau kamu mati hari ini kamu kemana? Itu pertanyaannya luar biasa. Dan itu terekam di otak saya nanti kalau doakan orang. Nah ini dia. Itu kunci prasyarat itu untuk bisa mengalami perjumpaan secara pribadi. Yes. Makanya ketika saya melayani orang sakit di tempat saya melayani di klinik pengobatan gratis kami, itu aja yang saya tanya Bapak. Ya, karena memang ya kita ini sering lupa, kita ini manusia yang sering lupa dengan kondisi kita. Dan kita ini manusia yang lemah, makanya kita butuh juru selamat dalam kehidupan kita. Nah, saya tadi yang di ayat ke-9 berkata begini, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Wah, saya diingatkan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, Pak Prengki. 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Baik, saya buka ya. Saya minta waktu 1-2 menit Pak Prengki ya, soalnya kan udah lama enggak masuk di Miracle TV itu. Haleluya, Pak. Jadi semangat nih. Ya, saya baru habis menghadiri orang tua saya menikah Pak Prengki, makanya agak selamat Pak. Sekali. Selamat. Ya. Nah, ayat yang ketiga, minta tolong Bapak Sumarsono mungkin bisa bantu baca nih. Sebelum saya bertanya ke Bapak. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Haleluya. Haleluya. Ini kalau kita tidak sadar, kita dipanggil oleh Tuhan dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Mulia dan ajaib. Ya, kita tidak akan pernah bersaksi seperti beliau. Ya, ya, usia tidak akan menghalangi, usia tidak akan membatasi kita untuk menyaksikan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya rindukan kesaksian Bapak malam hari ini betul-betul ya mengedukasi kami dan mengimpartasikan ya pengenalan pribadi akan Tuhan itu kepada kami generasi muda ini. Ya, wow, luar biasa sekali. Nah, ini satu pertanyaan ya dari saya Bapak mewakili teman-teman yang lain. Ya, dan saya percaya ini yang kami rindukan betul-betul bukan hanya menjadi motivasi buat kami, tapi betul-betul ini mengimpartasikan ya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami semua. Ya, apa rahasia sehingga Bapak betul-betul tidak takut dan semangat untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain? Pertama, dia tahu siapa saya. Wow. Dia tahu siapa saya. Ketika saya takut, dia tahu. Ketika saya berani, dia tahu. Jadi apa yang aku takutkan? Tidak ada. Dan satu hal, kalau dia sudah memerdekakan saya tidak perlu memberanikan diri. Tidak perlu. Tidak harus memberani. Kalau takut, bilang, saya takut. Nah, kalau berani, memang harus berani. Karena dia yang sudah lebih dahulu melakukannya. Wah, luar biasa. Semua itu dia sudah melakukannya. Kita tinggal ngiring aja, mengikuti. Nah, ketika kita tidak tepat, dia turun tangan, pasti itu. Haleluya. Amin. Kita tidak tepat, Roma 8 ya 28 ya.
Dia turut bekerja. Iya, kita tidak tepat, dia turun tangan. Itu janjinya. Dahsyat. Itu janjinya itu. Amen. Ya, bukan permohonan kita, bukan permintaan kita. Janjinya. Yes, I believe in Jesus Christ. Haleluya. Dahsyat. Ya, ini yang saya sebagai hamba Tuhan sangat rindukan, dan saya berdoa malam hari ini setiap kita yang mendengar, kita betul-betul mengalami pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, dan bukan hanya sekedar kuat, kita akan bertindak untuk menyatakan kebesaran Tuhan kepada banyak orang, supaya kehidupan kita mempermuliakan Tuhan. Wow, luar biasa. Saya belajar Pak Franky dari apa yang beliau saksikan tadi itu, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama yang ke-7 itu ada beberapa hal yang saya pelajari ya. Yang pertama, Allah memberikan keberanian kepada setiap kita untuk apa? Berani percaya. Ya, berani percaya itu penting. Jangan hanya sekedar I believe in you Lord, aku percaya kepada Engkau Tuhan, tapi tidak berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata begini dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, nah ini, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dahsyat. Amin. Ya, ayo berani percaya. Itu penting buat setiap kita. Ya, berani percaya itu penting. Yang kedua saya belajar Pak Franky, berani mengaku dosa. Makanya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ya, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gitu, mengaku dosa itu penting. Bahkan di dalam Yakobus 5 ayat 16. Nah, betul ini ya Pak Franky. Ya, Yakobus 5 ayat 16 berkata begini, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Wow, keren. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Nah, yang ketiga yang saya pelajari Pak Franky, berani memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Karena saya percaya ketika kita berani memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, berani bersaksi, berani menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dia akan sertai kita dengan tanda-tanda dan mujizat. Ya, seperti Rasul Petrus dalam Kisah Rasul. Ya, dia minta Tuhan berikan kami keberanian untuk memberi sertai firman Tuhan itu dengan tanda. Manapun Rasul Petrus dan teman-temannya melayani, di situ mujizat terjadi. Nah, ini yang kita rindukan. Ayo, kalau kita punya roh keberanian ini, saya percaya ketika kita berani mengaku dosa, berani bertobat, dan berani memberitakan firman Tuhan, maka saya percaya Tuhan menyertai dan pasti membela setiap firman yang kita sampaikan. Namanya pasti dipermuliakan. Wow, luar biasa. Haleluya, luar biasa. Satu ayat Pak Franky, satu ayat. Mazmur pasal yang ke-25 ayat ke-12 Pak Franky. Mazmur 25 ayatnya yang ini ke-12. Yang saya, baik. Iya, betul. Dari apa yang beliau jawab pertanyaan tadi itu, ini yang saya rindu untuk bagikan ke beliau sebagai sebagai sama anak Tuhan. Bapak minta tolong Bapak. Ayat 12 sampai dengan 14. Nah, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Bapak orang yang takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Betul. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. Orang itu sendiri. Silakan Bapak. Ayat 13. Ya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Amin. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14 Bapak. 14. Tuhan bergaul karib dengan yang takut. Dengan orang yang takut akan Dia. Dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Pak Sumartono orangnya. Ya, saya orangnya. Pak Franky orangnya. Kita semua orangnya. Ya, dan saya percaya Tuhan pasti menunjukkan kepada setiap kita jalan yang harus kita pilih. Sehingga hidup kita selalu dan tetap mengagungkan Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus. Bapak terima kasih banyak, tetap semangat. Ya, salam dari Lombok Bapak. Tuhan Yesus sama-sama Pak Lalu. Terima kasih. Ya, saling mendoakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih luar biasa. Bapak. Wow, kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita ya. Haleluya. Baik.
Nah, dengan demikian sesi kesaksian pada malam hari ini berakhir sudah. Karena hampir 2 jam, tentu Bapak Sumarsono juga harus istirahat pada malam hari ini. Tetapi Pak, sebelum kita tutup dengan doa pada malam hari ini, kita rindu mau mendengarkan sedikit yang menjadi kerinduan Bapak untuk disampaikan kepada kita dalam bentuk kesimpulan singkat sebagai closing statement dari pergumulan Bapak. Apa yang Bapak rindu mau sampaikan kepada orang-orang di luar sana, terlebih yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Silakan Pak. Pertama, untuk setiap orang yang beriman, yang mengaku dirinya orang percaya, harus betul-betul memahami, yang mengerti siapa Yesus, siapa dirinya, sehingga pandai, cakap, meletakkan posisi dimanapun dia berada, tepat seperti kehendak Tuhan. Itu pertama. Artinya pengenalan akan Tuhan itu harus konkret, komplit, lengkap. Harus. Jadi jangan sampai ada yang kurang, ada yang dikit, itu tidak berdosa, tapi tidak efektif imannya. Yang kedua, saya merindukan supaya ada kekuatan doa bersama untuk membuka belenggu yang senantiasa masih mengikat di bumi ini, dan banyak sekali jiwa yang terikat. Nah, membuka belenggu ini hanya doa. Karena apa yang dilakukan kita melakukannya, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali doa. Doa sampaikan. Itu aja. Ya, baik, luar biasa ya. Terima kasih Pak Sumarsono, kesaksiannya pada malam hari ini sungguh benar-benar menguatkan kita, dan juga firman Tuhan yang Bapak bagikan benar-benar hidup. Kami merasakan firman Tuhan itu begitu hidup pada malam hari ini ya, dengan apa yang Bapak saksikan. Closing statement juga luar biasa. Mari kita berdoa untuk melepas belenggu-belenggu yang masih mengikat jiwa-jiwa yang tersesat. Luar biasa. Pak Sumarsono, kita akan berdoa Pak, dan saya ajak mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup sesi kesaksian pada malam hari ini. Mari kita berdoa Pak. Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur pada malam hari ini. Luar biasa Pak. Kesaksian dari Bapak Sumarsono pada malam hari ini benar-benar memberkati, menguatkan, dan mengedukasi kita pada malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar selalu diberikan berkat, kekuatan, kesehatan. Pakailah Pak Sumarsono lebih dahsyat lagi ya Tuhan, di dalam pelayanannya, penginjilannya, untuk membawa jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan Bapa di surga. Dari kesaksian pada malam hari ini, kami belajar, kami harus peka untuk mendengar suara Tuhan. Kami tidak boleh menyerah, kami harus berdoa agar senantiasa dituntun oleh Roh Kudus, dan juga menerapkan ajaran-ajaran kasih Kristus yang luar biasa, sehingga kita pun bisa dipulihkan menjadi kudus seturut dengan karakter Kristus dan siap untuk memasuki kerajaan sorga. Luar biasa ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan, yang kami belajar. Kami juga berdoa ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dari Bapak Sumarsono, Tuhan Yesus buka jalan, sehingga apa yang dirindukan oleh beliau, semuanya itu dapat dibukakan jalan seturut kehendak Bapa di surga. Kami juga berdoa kepada sahabat-sahabat Miracle baik di Zoom, di YouTube, dan di Facebook, sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini. Kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Berkatilah mereka luar biasa. Mereka juga menjadi perpanjangan tangan untuk membagikan video kesaksian yang berisi firman Tuhan yang dahsyat untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Terima kasih juga atas koneksi dan perangkat yang kami pakai pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Pak Sumarsono, terima kasih atas waktunya.
kesediaannya, Pak ya. Tetap semangat, tetap membagikan kabar baik ya. Amen. Untuk supaya bisa membawa lebih banyak jiwa-jiwa. Luar biasa. Dan sahabat-sahabat Miracle, dengan demikian berakhir sudah sesi kesaksian pada malam hari ini dengan Bapak Sumarsono. Tapi kita akan berjumpa kembali besok hari Rabu di jam yang sama dengan tamu luar biasa lainnya yang akan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Ya, untuk Pak Sumarsono ya, dan Pak Lazarus masih di Zoom Pak ya, sebentar ya. Saya mau akhiri dulu sesi streaming di YouTube dan di